Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih buat teman-teman untuk waktunya. Seperti biasa kita hari Minggu ada kegiatan trainer. Bahasa trainer ya bang? Soalnya di Bekasi nggak ada trainer. Jadi buat teman-teman semua, walaupun kita sekelas petani kecil, mudah-mudahan dengan struktur administrasi kita yang lengkap, struktur organisasi kita yang lengkap, dan juga aturan main yang kita buat mampu menjadikan kita petani yang lebih berkreasi lagi untuk strategi-strategi pemasaran dan strategi-strategi bisnis. Nah, kebetulan di sini ada Bang Angga juga, alhamdulillah hadir nih. Biasanya hari Minggu sahabat dia main drone. Iya bang, main drone kan? Main drone gitu, tapi sekarang bisa hadir. Mungkin nanti untuk digital marketingnya ini akan dipaparkan oleh Bang Angga, karena kan di sini kita sudah mulai menggunakan dua sistem jualan. Pertama di digital marketing, yaitu secara online, ada Shopee, ada Tokopedia, ada Facebook, Instagram, dan YouTube. Itu mungkin nanti secara offline saya yang akan memaparkannya. Untuk secara online-nya mungkin nanti Bang Angga yang memaparkan. Itu kepada Bang Angga kami persilakan. Sallallahu Muhammad. Wah, Dimulai dari mana dulu? Bingung. Oh, di mana aja. Facebook kali ya? Sambil nyantai aja, jelasin dulu digital marketing itu kayak gimana. Ya, digital marketing sebenarnya kan sama aja kayak penjualan offline, cuma bedanya ya jualnya di dalam digital, dunia maya, di internet kayak gitu. Cuman ya secara umum lah sebenarnya sama aja sih, ngejual produk gitu. Cuman kan ada beberapa triknya, karena di setiap platform kayak Facebook mungkin ada beberapa kebijakan yang harus kita hati-hati kan. Soalnya kan juga selain itu juga di Facebook itu bisa dilaporin, karena ada beberapa kompetitor kita kan juga bisa ini juga kalau kita posting. Ada beberapa kejadian lah yang udah kena dilaporin kayak gitu. Nah makanya kita harus hati-hati kayak gitu kan kalau di Facebook. Sebenarnya sih tapi nggak apa-apa nih kalau di-share nih. Nggak apa-apa. Nggak masalah berarti. Masalah lah. Nah kalau di Facebook sendiri itu yang pertama udah pasti kita harus gabung ke grup-grup yang emang yang fokus tujuan sama produk kita. Misalkan ikan lele ya, berarti kan ikan air tawar, ikan lele. Nah terus kalau udah gabung gitu paling posting setiap hari minimal 1 kali. Kalau misalkan emang repot, kalau nggak repot ya nggak apa-apa, sebanyak-banyaknya lebih bagus. Terus yang kedua, kiatnya mungkin jangan punya satu akun. Nah, biasanya buat ini sih kita ini aja market di grup atau di Facebook. Jadi barang data misalkan ya kayak produk GoFood lah. Kalau masuk di Indomaret kan depan nih GoFood ada banyak tuh. Mie, Sarimi, terus apa lagi itu Super Mie, itu padahal itu satu produk semua, kayak ini juga kita nggak tahu. Cuman kan kalau ditelusurin secara ini tuh mereka satu grup, satu produk, nguasain satu display di depan. Nah sama aja kayak gitu. Jadi kalau bisa satu orang jangan punya satu akun gitu, ada 2 atau 3. Nah itu dipergunain, tinggal direct saja. Misalkan akun yang satu postingnya pagi, nanti akun satu lagi kan siang, atau yang kalau punya lagi itu sore. Jadi menu-menuin ini aja market di sosmed kayak gitu. Jadi kan orang kalau misalkan nge-scroll kan ngelihat misalkan pertama pagi udah T-Farm, siang ada lagi di T-Farm lagi, seenggaknya nama itu termenset di otak mereka. Jadi ketika nanti si orang customer nih pengen beli, diingat, oh iya pernah lihat postingan ini nih di mana ya, di T-Farm lele. Nah dia cari deh, entah dari salah satu akun kita, entah dia kontak, entah misalkan beli langsung dari online-nya kita, dia ngeliat ke fanpage gitu. Terus yang kedua saling support dalam artian misalkan akun siapa nih nemu, di like atau di komen atau pura-pura tapi pakai akun yang beda kalau bisa, kalau mau nanya-nanya gitu. Jadi biar tuh naik juga. Jadi seenggaknya di digital itu, di Facebook itu, di DT-Farm itu rame lah, di situ banjir lah. Nggak apa-apa orang bilang wah DT-Farm semua, ya emang kita krunya banyak.
emang kita juga apa namanya usernya di situ banyak, sehingga buat nanemin produk yang nama DT Farm sendiri. Ketika orang ingat DT Farm, ingatnya lele, konsumsi, lele olahan, misalkan bibit. Nah itu salah satunya sih kalau dari media sosial Facebook. Terus juga apa namanya kalau bisa jangan posting sama tulisan doang, ada gambarnya, ada fotonya. Itu wajib kayak gitu buat menarik sih sebenarnya. Kalau tulisan doang kan kadang orang ya tulisannya bagus cuman gambarnya nggak ada gitu, nggak menarik, kadang-kadang ya dilewatin aja gitu. Sengaja kalau ada gambarnya dia lihat dulu, berhenti dulu, dan pasti baca nama besarnya boldnya itu DT Farm kayak gitu sih. Ya udah beberapa udah dilakuin sih anak-anak ya, anak-anak cuman mungkin perbanyak bikin akun aja 3 atau 4 gitu kan, nggak apa-apa dibuat ini doang. Iya masing-masing. Kalau bisa WhatsApp ada 2 nomor, jadi misalkan satu dipakai ya buat ini, satu buat pakai buat ituan. Jadi ketika satu akun ini ngepost itu beda nomor, tapi sebenarnya satu. Ya kayak yang gue lakuin itu kan ada 5 tuh nomornya, juga ada nomor juga ada 3 gue, ada 3 dan itu beda-beda. Ada yang kemarin kan nyangkut di akun gue yang itu tuh, yang satu tuh, yang bukan yang cewek sih, cowok sih, akun cowok pakai tuh, ada nyangkut di situ satu, ibu datang sini tuh dari satu akun gue tuh. Nah kayak gitu. Sama kalau emang bisa, nah marketplace, kalau emang bisa mainin marketplace, install aja nggak apa-apa. Jadi biar kita aja selain menuin pasar di media sosial, di marketplace juga kita menuin pasar juga. Jadi ketika orang nyari lele nih, walaupun namanya beda-beda, muaranya satu, tetap di situ. Orang kan juga misalkan ini, oh ternyata emang DT Farm, ternyata emang DT Farm, maupun nama di user marketplace-nya beda. Sini siapa, seenggaknya ketika orang nyari bibit lele atau lele konsumsi, itu satu page itu, di page 1 itu ada kita semua, nggak cuma DT Farm yang khususnya doang, yang officialnya. Sama tuh marketplace. Jadi dia bisa aktif aja sih istilahnya. Kita menuin pasar sih, sama nge-branding sama kita di Farm Group biar orang tahu. Ini kurang lebih begitu sih. Ada nggak mau bertanya mungkin dari Pak Iswanto. Kendalanya kan dia itu Pak, kalau misalnya kita posting kadang-kadang kan sering postingan Anda tidak memenuhi syarat atau gimana tadi itu kenapa itu ya kan? Apakah karena emang ada yang benci sama kita atau apa gitu? Kadang-kadang ya ada ya satu orang, tapi sih kan ada benci, cuman bisa dicek sih tadi kan ada tuh di settingannya tuh, kalau mau tahu tuh setting tadi gue setting tuh, dihilangin aja, tandain ini bukan jualan, jadi cuma postingan biasa doang. Kadang Facebook ngedeteksinya kalau kita itu postingan jual, emang jualan sih, pasti dia ngedeteksi terus dia jualan. Tapi kalau misalkan di situ kan nggak boleh jualan hewan hidup, kalau di Facebook kelihatan ada kata-kata itu sama dia langsung dibilang melanggar, makanya tadi dihilangin aja tandai jualan tuh ada di yang titik 3 itu, diklik tuh ada tuh namanya apa, tandain ini tidak untuk bukan untuk apa barang jualan, jadi dihilangin. Kayak tadi kan hilang tuh, kayak gitu palingan. Udah di-sharing deh Bang ya? Udah. Oh ya, makasih. Ada lagi nggak? Mungkin dari broker dari Kayeti, dari admin. Ada lagi? Kalau nggak ada lagi, ini dah gue jelasin nih. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini mungkin kita kelihatannya kecil gitu, kecil dalam artian walaupun kita belum seberapa banyak kayak petani-petani besar lainnya gitu kan. Walaupun elektabilitas kita ini di Bekasi udah cukup terkenal ya, bisa dibilang terkenal gitu, karena hampir beberapa bandar yang gue sharing gitu kan, kayak kemarin di Robingun gitu, beliau di Cikampek, kebetulan beliau megang area Subang itu, sharing kemarin sama gue gitu kan, nanya orang-orang di DT Farm, terus gue bilang ini bukan, ini iya, ini bukan, ini iya gitu. Artinya kan mereka memperhatikan kita gitu secara nggak langsung. Oh ternyata personal DT Farm itu ini gitu. Nah memang kemarin sempat kita ada apa diskusi itu masalah di Indo ya, tetangga gitu kan. Tetangga artinya ada yang memang
beralih ke sana buat memanfaatkan. Ini kita udah tahu semua lah gitu kan orangnya. Nah ternyata Bang Robingun ini bilang di Bekasi itu kompetitor udah hampir nggak ada, karena salah satu kompetitor kita waktu masih mandiri itu Sadam, kompetitor paling gede Bang ya. Sadam itu kompetitor kita paling gede waktu itu gitu. Cuman berjalannya waktu kita masih bisa menang, dan akhirnya Sadam bisa balik ke sini gitu, kita rekrut gitu kan. Itu satu. Dan kedua juga mungkin ada sekarang nih yang baru-baru muncul, ada tandingan dari FT5 gitu. Mungkin mereka buat semacam grup juga buat nandingin sini. Cuman kita jangan terlalu fokus ke situ gitu. Kita fokus ke jualan kita aja. Jadi ya kompetitor mah wajar dalam segi usaha. Cuman kan yang kayak gitu-gitu harus kita kesampingin dulu gitu. Nggak apa-apa kita secara media sosial kita adu strategi, tapi kalau misalnya secara pemenang ya udah kita welcome aja gitu ya, welcome aja, dia mau beli apa kita layani gitu. Nah terus juga ini yang nggak dipelajarin di yang nggak dipelajarin di ilmu ekonomi. Kalau misalnya kita kuliah ekonomi ini nggak dipelajarin nih, bener. Maksudnya kalau emang teman-teman mau jadi orang sukses gitu, ini kuncinya di sini gitu. Ini nggak semua pertemuan itu buka gitu. 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman langsung aja kita ke poin intinya. Kalau kita tanya nih dari Kamala, Bang Ari, Yoga, Angga, Kayeti, Yasmin, Ivan, Ojan, Bang Tommy, satu hal yang mau tanya. Pasti sebelum kita gabung di sini kita nggak punya apa-apaan, bener gak? Benar. Contoh kayak lu Bang, pendatang kan? Ya, lu kayak Ti, pendatang kan? Lu datang ke Jakarta itu belum punya apa-apaan, bener gak? Tapi sekarang lu lihat sendiri, Ari misalnya contoh punya motor lah, kita ngambil contoh yang kecil. Lu misalnya punya rumah gitu kan? Gitu. Yoga misalnya punya handphone, itu contoh kecil gitu. Artinya ada perubahan. Nah, yang pengen gue sampein, ini nggak apa-apa, biar orang lain tahu juga nggak apa-apa. Ini kunci usaha nih. Ini kalau lu udah sukses, gue kasih tahu, lu boleh dah minta apa aja dari gue. Asik. Serius? Siap. Nggak modal aja deh. Benar. Nih, ini namanya segitiga. Banyak. Segitiga. Nih, contoh kita dilele aja. Ini tujuan. Ini di ekonomi kuliah juga belum tentu dijelasin. Ini kita. Ini Allah. Islam semua kan? Serius nih, ini nggak pernah ada nih. Ini guru gue juga ngasih tahu ke gue kayak gini. Kita mau nyampe tujuan kita nih. Ini kan segitiga. Nggak mungkin kita nyampe ke sini duluan, gitu kan? Karena kalau kita nyampe sini duluan, kita nggak pernah tahu jalanan di sini ada apa nih. Tuh, kalau misalnya ini gue hapus, ya kan? Pakai penghapus kakak. Ini tuh penghapus. Kalau gue hapus, berarti kan nggak jadi segitiga yang sempurna. Belum bisa dikatakan segitiga kalau ininya nggak ada. Jadi kita kesini dulu, ke atas. Nah di sini ada Allah, Tuhan. Tuhan yang Maha Esa. Ya, baru bisa jadi segitiga. Nah di sini ada yang namanya tim. Tim kayak kita ini rame-rame, kita konsolidasi, kita sharing. Nah, iya, gitu kan. Di sini ada target. Sini ada siapa? Sini ada siapa? Orang tua. Nah, orang tua, poin pentingnya itu. Nah, kalau kita ngejar Tuhan, ya kan, feedbacknya ke sini. Tujuan, kita mau apa? Mobil, rumah, kekayaan. Nggak mungkin Tuhan nggak kasih, kan gitu. Tapi kalau misalnya kita kesini, kita ngelupain Tuhan, dapat gak ini semua? Tidak. Ya kan? Nggak dapat kan? Nah di sini fungsinya kita ada tim, kita bareng-bareng di sini, kita punya target. Pasti semua teman-teman di sini punya target. Kayak misalnya mau rumah, mau motor, mau kendaraan, mau handphone, mau uang banyak. Nih di sini tempatnya nih, target. Itu level kedua. Yang pertama tim. Kalau tim belum terbentuk, nggak mungkin ada target. Gitu.
kalau misalnya tim udah terbentuk pasti ada kayak target. Contoh kayak Angga kemarin mau minta apa, drone ya kan, targetnya berapa, 10 juta kan per bulan, kecapai nggak kalau ada tim? Siapa? Nah ini targetnya di sini. Nah ini orang tua yang paling penting. Gue selalu bilang ke anak-anak di DT itu, kalau misalnya belum punya duit nggak boleh balik. Bener gak? Bener gak gue ngomong dulu? Bener gak ngomong dulu kan? Gitu kan? Artinya orang tua penting nih, karena doa orang tua itu sama doa Nabi. Boleh cek hadisnya jelas. Gitu. Nah ini yang dimaksud, mungkin kalau teman-teman Islam sering dengar-dengar apa pengajian gitu, ini ada yang namanya hablum minallah. Bener gak? Hablum minallah, hubungan kita ke Allah. Hablum minanas. Ini hablum minanasnya dicari. Tuh. Kalau hablum minallahnya kita ibadah, haji gitu kan. Nih yang penting. Nah orang tua fungsinya penting banget. Contoh dah, orang tua ini bentuknya apa? Orang tua tuh bukan orang tua yang ngelahirin kita doang, orang yang lebih tua dari kita itu juga bisa disebut orang tua. Orang yang ngasih kita pelajaran ilmu itu juga bisa disebut orang tua. Ini hadisnya jelas, al-umum madrasatul ula. Berarti gue orang tua dong. Nah iya orang tua juga bisa dibilang orang tua juga. Karena lu paling tua Bang Hari. Iya, lu paling tua. Gitu. Tapi balik lagi ke sini. Iya, itu setuju. Kalau misalnya kita nggak ngelupain Allah, gitu kan. Contoh kita ibadah. Contoh misalnya kita kayak contohnya sedekah. Kemarin bener gak? Gue bukannya ini ya ria ya, kemarin sama lu John ya, habis ngirim bibit terus lampu merah gitu kan, ada orang ibu-ibu sama bapak-bapak minta-minta gitu ya, ya kan, pas gue bilang yuk kasih gitu kan, nggak ada recehan kan. Nah tapi gue ngasih waktu itu berapa? 50.000. 50.000. Nih kejadian bener nih, bukan bohong gitu, real gitu. Ujung-ujungnya apa? Semalam kita ada trouble, lu ngambil konsumsi, bener gak? Iya. Ya kan? Kalau misalnya, mohon maaf gitu, kalau misalnya gue nggak ngasih, ini orang tua, gue nggak tahu tuh kejadian konsumsinya itu hidup atau mati, gitu. Tapi berhubung kita ngasih sedekah ke orang, gitu kan? Nah, terus ada trouble, feedbacknya kan sampai sekarang itu ada buktinya, gitu. Makanya sedekah jangan pernah dilupain. Intinya hari Jumat minimal kalau kita ada di kantong 20.000 ya kita kasih. Gue setiap hari Jumat itu mohon maaf gitu, maksudnya nggak kurang dari 20.000. Bukannya kita ujub ya, karena kita bicaranya sama tim kita buat motivasi bareng-bareng juga gitu. Gue nggak pernah kurang dari 20.000, bener gak Ban? Setiap Jumat itu gue wajib 20.000 gitu. Terus juga kalau orang lagi lewat, waktu itu gue bukan sombong nih. Kalau nggak salah malu udah kejadiannya waktu itu, di situ ada apa namanya, kakek-kakek ya, pemulung ngambilin botol di situ dekat kolam tanah. Pas gue lewat tiba gitu kan, gue bilang Pan bagi duit 50.000-an, gue lempar duitnya. Bukan maksud gue apa namanya, bukan maksud gue nggak sopan gitu ya. Duit gue jatuhin, gue bilang bang duitnya jatuh gitu. Oh iya makasih ya, untung diingetin. Diambil sama dia. Urusannya apa? Kemarin orderan 35.000 emen datang, bener gak? Itu kalau 35.000 dikali 300 itu 10.500.000. Tuh, berarti kan dikali berapa ratus kali, berapa kali lipatnya tuh. Itu, makanya buat teman-teman kalau misalnya kita penjualan lagi macet, sedekah aja banyakin, jangan mikirin jika nggak laku, sedekah aja. Kayak yoga, bener gak tuh? Lu sering ngasih juga kan ke orang tua lu gitu. Nah, yang mau gua harapin itu kita mainin polanya segitiga aja. Orderan mas. Kita jangan kesini dulu, biarin aja kita ini nggak usah Uber, ini tujuan. Nih, yang kita Uber kesini, dari sini turun ke sini. Coba lu cari di hukum ekonomi, kalau ini diajarin. Ini bukan bohongan, real. Kalau emang lo nggak percaya, monggo buktiin. Gitu. Makanya kenapa gue selalu ngimbangin, ya walaupun ibaratnya kita nggak pernah tahu, mungkin siapa tahu kan ke Ipan sholat tahajud gitu malam-malam berdoa gantinya mobil. Ya kan kita nggak tahu. Misalnya Bang Ari mau punya istri lagi, kita nggak tahu juga. Siapa tahu namanya dua orang kita nggak tahu gitu kan. Ya kan kita nggak tahu. Amin. Gitu. Intinya Pak, ini jangan kita lupain supaya kita bisa kesini. Kalau emang ini nggak berhasil, gue bisa jamin lu minta apa nanti gue kasih, serius. Tapi lu buktiin ini bener gak? Gue bisa jamin ini bener, karena pernah gue coba. Dan ada satu bacaan itu doa
yang emang kalau misalnya kita jalanin terus nggak ada apa namanya hasilnya itu bohong. Itu di doa terakhir. Kalau nggak, waktu itu gue ngaji di Jadul Muslim Habib Alwi, dia bilang gini, sebelum kita baca Robbana Atina itu ada namanya Robbi Firli Wali Wadaya, doa orang tua. Nah di sampingnya itu disangkutin bihaki Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa bi barakati Syekh Ahmad Al Badawi. Efeknya apa? Allah malu nolak doa orang yang gandengin dua nama ini. Gue buktiin benar hasilnya. Waktu itu gue minta apa ya? Kalau nggak salah handphone waktu itu. Bener kejadian. Cuman ngedampingin nama ini doang dua. Tuh. Efeknya. Ini kalau kita bicara secara agama gitu. Tapi balik lagi basic kita itu adalah bisnis. Nah, bisnis ini ada yang namanya entrepreneur ini kebagi dua, sosial, bisnis. Nih, kita ada di sini. Entrepreneur artinya pengusaha, orang-orang yang berusaha. Nah, bisnis ini yang kita jalanin. Nah, bisnis ini ada namanya profit. Gitu. Ini entrepreneur sosial. Kayak misalnya kita ngasih ke orang nih, tetangga, bang ada lele gak? Ada, berapa harganya? Udah bawa aja. Kan sering kan begitu kejadian sini. Itu secara nggak langsung kita berbisnis secara sosial. Efeknya apa? Nanti timbul lagi orderan baru. Nah tapi kalau ini sama halnya kayak biasa. Bang ukuran 78 berapa? 250. Bisa gak kurang bang? Bisa. Ambilin berapa? 10.000 ya udah 240 gitu. Gitu. Jadi jangan orientasinya itu cuman bisnis profit, tapi sosial entrepreneurnya juga kita harus uber supaya dua ini sinkron jadi satu. Yang namanya nanti repeat order. Tuh. Yang dicari ujung daripada usaha ini. Sekarang berapa banyak orang yang punya petani, tapi repeat ordernya nggak ada. Tapi kita cuman punya beberapa reseller. Contoh kecil kayak kemarin, Adi baru ngambil kan. Tadi ngambil lagi, itu namanya repeat order. Karena apa? Cara kita berkomunikasi sama dia, cara pembayaran dia ke kita aman, cara kita ngasih edukasi ke dia aman, cara kita ngasih tahu strategi bisnisnya aman. Nah, itu poin-poin yang petani lain nggak punya. Kita kecil, tapi kita ini punya lengkap. Power ini kita punya, power ini kita punya, power ini kita punya. Tinggal paling kuatin di sininya doang. Di badan Allah. Iya, bener. Sekarang nggak menutup kemungkinan dah. Kayak misalnya kita semua pernah terpuruk gitu kan. Tapi kita balik lagi ke sini. Bener gak? Nggak mungkin semua kita hidupnya senang terus. Pasti pernah terpuruk gitu kan, lagi keadaan susah-susah kayak gitu. Kita balik ke Allah. Tapi ketika kita lagi senang, ini yang kita lupain. Bukan lo doang, gue juga pernah kayak gitu. Gitu kan. Cuma kita cuma minta jangan pernah tinggal kita dalam keadaan susah maupun senang aja. Misalnya. Gitu. Karena kalau misalnya ada Tuhan di kehidupan kita senang maupun susah, ya kita nggak butuh orang. Kita nggak butuh teman-teman. Gitu. Ini doang yang kita butuh. Karena dari ini bisa ngegerakin. Makanya kalau sholat, lu pernah diajarin mungkin sholawat tibil kulub. Nah, adanya di sini. Gitu. Nah, jadi buat teman-teman kalau misalnya kita secara bisnis ini yang harus kita pelajari dulu. Oke, gue nggak cuman sekedar sharing ya. Sharing itu maksudnya gue kalau di kolom nongkrong gitu. Tapi ini semua yang gue pikirin, yang ada di otak gue ini. Gimana caranya kita sosial entrepreneur, bisnis profit, sama yang ini, yang paling gue pegang yang ini, karena ini kunci pentingnya. Kalau kita ke petani gede lah, itu mereka cuma punya administrasi doang, lengkap. Mereka punya strategi, mereka punya market, mereka punya. Tapi kalau ini bilang hancur, selesai. Bener gak? Kita nih gede nih DT, ya kan? Kita punya petani, kita punya administrasi yang jelas, kita punya strategi yang jelas, kita punya produk yang jelas, kita punya market ekspor yang jelas, kita punya retail yang jelas. Tapi kalau ini bilang itu nggak bisa, bener gak? Tapi fokusnya kan di sini doang. Nah mulai dari sekarang pelan-pelan kita rapin ini.
doang sih paling urusan gue kalau buat segi bisnisnya itu. Mungkin kalau ada nanya nggak apa-apa. Nih contoh kecil nih. Lu punya handphone kan masing-masing? Punya. Lu buka kalkulator dah. Kalkulator buka. Ya lu bukanya semua masing-masing, lu buka kalkulator lu. Ya buka. Buka tolong bener. Apa di kalkulator? Kalkulator. Kalkulator aja kalkulator biasa. Ya. Ini simple tapi lu mungkin belum tahu ada keistimewaan dari ini semua. Ya, coba lu naikin kalkulator lu yang tinggi, jangan sampai gua lihat. Di situ lu sebutin 3 angka. Yang berbeda. Nah, lu sebutin 3 angka itu. Benar ini real. Lu sebutin 3 angka yang berbeda. Contoh gini ya, ini contoh doang. 1, 2, 3. Ini kan nggak boleh sama, ini kan nggak sama nih. 1, 2, 3 beda-beda semua. Nggak boleh lebih dari 10, karena 10 itu 2 angka, 1 tambah 1. 1 tambah 0, 11, 1 tambah 1. Lu sebutin 3 angka yang berbeda. Udah? Oke. Nah, sekarang lu balik, lu kurang kebalikannya. Contoh 1, 2, 3, sekarang lu kurang 3, 2, 1. Lu kurang kebalikannya ya. 1, 2, 3, lu kurang 3, 2, 1. Udah? Nah, sekarang gue bertanya satu-satu. Udah. Sekarang lu sama dengerin hasilnya berapa. Jangan kasih tahuin gue. Udah semua. Nah, sekarang lu sebutin angka depannya berapa. 2. Minus 2. Berarti hasil lu ini. Kalau bener bilang bener. Iya benar. Bener kan? Lu kayaknya angka belakang lu berapa? 8. 198. Kalau bener bilang bener. Benar. Iya. Lu berapa nih? Mananya dulu? Angka belakangnya? Ke belakang. 2. 2. Berarti 792. Iya. Benar. Bener kan? Lu berapa Jan? 2. Depan apa? Bebas. Depan belakang. Depan 2. Depan 2. Berarti 297. Bener gak? Lu berapa yuk? 8. 8. Angka depan apa angka belakang? Belakang. 198. Bener gak? Benar enggak? Jangan bohong. Benar enggak? Itu angka belakangnya tadi 8. Angka belakangnya. Iya. Salah kurang 7. 7. Ya berarti 297. Iya. Bener kan? Bener. Lu berapa? Depannya. 198. Benar. Bener kan? Bener semua kan jawaban gue? Iya kan? Keren kan gue? Iya loh. Sama lu punya Sempurna. manajemen data. Saya bilang sempurna. Enggak, ini penting. Tapi bukan sulap ya? Tapi yang perlu lu sadari, nih, itu adalah keistimewaan angka 9. Kalau lu mau tahu, angka 9. Ini gue udah dapet waktu gue hiking di gunung apa ya? Di daerah Garut waktu itu, Papandayan. Itu 9. Coba lu perhatiin, itu semuanya pasti tengahnya angka 9. Iya. Bener gak? Kalau misalnya lu sebutin di angka belakangnya 8, tengahnya pasti 9. Tinggal 8 ditambah 1. 1 tambah 8 berapa? 9. 9 hasilnya. Coba sebutin lagi, 297. Belakangnya 7, tengahnya 9. Supaya jadi 9 ditambah berapa? 2 tambah 7 9. Coba lu buktiin. Pasti hasil sama kayak yang gue bilang sebutin tadi. Nah, secara nggak langsung kita harus mikirin gimana ini bisa jadi 9. Karena 9 ini angka sempurna. Setelah 9 adalah 0. Nah, mungkin 10 kan. 10 itu hasil dari 1 tambah kosong. Itu strategi bisnis yang gue pakai. Lu belum pada sadar. 9 maknanya. Kenapa? Mendekati sempurna. 9 angka sempurna, Bos. 9 itu angka sempurna. 9 itu 9 ini ganjil 1. Allah suka yang ganjil-ganjil. 99 itu angka Asmaul Husna. Tuh, 9999 ditambah 1 1000. 9 itu 99 itu hanya milik manusia. 100 milik Allah. Makanya gue bilang ke lu, nggak apa-apa dibikin 90% target marketing kan, karena 100 cuma milik Iya, Allah. yang lu bilang itu 100 miliar. Nah, itu yang nggak sampai lu pikirin sampai sekarang, dan gue mikirin ini semua. Gitu. Oke, terima kasih.